Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi petani Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan informasi atau berbagi pengalaman cara menanam singkong di musim penghujan. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin menyampaikan yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih standby di channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, welcome, selamat datang. Semoga mendapatkan kemanfaatan dari channel ini. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda mengalami tanaman singkong seperti ini? Atau seperti ini? Dan seperti ini? Bahkan seperti ini? Salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi dan cara menanam singkong yang kurang tepat di musim penghujan. Berikut ini tips cara menanam singkong yang baik dan benar serta tepat di musim penghujan agar terhindar dari berbagai penyakit tanaman singkong di musim penghujan seperti leles, asem-asemen, ataupun layu daun dan sebagainya. Yang pertama, pemberian pupuk kandang. Baik di musim kemarau maupun di musim penghujan, pupuk kandang sangat dibutuhkan tanaman singkong. Untuk mengetahui kebutuhan berapa banyak pada tanaman singkong, kebutuhan pupuk kandangnya bisa dilihat video sebelumnya. Dan untuk jenis pupuk kandang apa yang tepat pada tanaman singkong, apakah kohe ayam, kohe kambing, atau kohe sapi, juga sudah saya buatkan di video sebelumnya. Cara aplikasi: sebar merata ke lahan sebelum olah lahan. Yang kedua, persiapan lahan. Bersihkan gulma atau rumput pada lahan sebelum olah tanah dengan cara disemprot. Jika tanaman sebelumnya adalah tanaman singkong, usahakan sisa bonggol singkong dikumpulkan atau dirumpuk. Jangan dibiarkan lalu diolah lahan. Sisa bonggol jangan dibiarkan, walau diolah lahan dengan jenis rotari bisa hancur dan bisa bercampur dengan tanah. Akan tetapi bonggol sisa tanaman merupakan media utama penyebaran penyakit jamur akar putih atau busuk akar atau leles pada lahan. Apalagi musim penghujan rawan akan penyakit leles. Jenis obat yang disemprotkan ke bonggol ke sisa tanaman karena malas ngerumpuk, kemudian diolah lahan dengan rotari agar bonggol yang kegilas rotari tidak tumbuh. Akan tetapi jenis obat itu bisa merusak struktur tanah dalam waktu tertentu, yang mengakibatkan tanaman berikutnya tumbuh tidak normal, asem-asemen, daun menguning, dan lambat pertumbuhannya. Itu saya teliti pada lahan saya dulu, berbagi pengalaman lor. Yang ketiga, jenis alat yang tepat untuk olah lahan. Jika menggunakan traktor besar, aplikasi pupuk kandang jangan disebar sebelum olah lahan, akan tetapi tabur ke tanaman setelah tanam. Alasannya, olah lahan dengan traktor sangat dalam. Kalau di pupuk kandang disebar sebelum olah lahan, nanti pupuk kandang tersebut bisa terpendam di bawah karena terlalu dalam, susah dijangkau akar tanaman singkong. Selain traktor besar, misalnya bajak, mini bajak, sapi, rotari, pupuk kandang sebar sebelum olah lahan. Dan yang paling penting, usahakan olah lahan digulut atau dilarik atau dibuat bedengan. Dengan alat tersebut bisa untuk menghindari tanaman singkong leles, asem-asemen, dan sebagainya di musim penghujan. Karena penyebab utama singkong leles atau jamur akar putih atau busuk akar adalah lahan yang lembab terus-menerus akibat hujan yang sering
Jika tanaman singkong ditanam di atas larian atau bedengan, maka lahan sekitar tanaman cepat kering karena air berada di bawah bedengan atau larian. Itu bisa menghindari singkong leles karena lahan sering lembab. Itulah pentingnya dibuat larian atau gulutan atau bedengan waktu olah lahan. Juga bedengan tersebut dibuat untuk memudahkan pembuangan air hujan yang ekstrim atau terus-menerus. Contohnya di daerah saya kemarin 9 hari setiap harinya hujan. Selanjutnya buatlah saluran air di setiap batas lahan kita, terlebih yang berada di pinggir jalan. Manfaatnya untuk memudahkan pembuangan air hujan yang terus-menerus. Sekali lagi, itulah pentingnya olah lahan dibuat larian atau gulutan atau bedengan di musim penghujan. Apalagi tanahnya termasuk tanah yang sangat subur. Walaupun jenis singkongnya itu anti leles, sangat tahan leles, singkong siapa yang bila lahannya terendam air berhari-hari tidak mengakibatkan buahnya busuk. Saya aja kemarin review tanaman singkong saya di persawahan, umur 6,5 bulan, 9 hari berturut-turut hujan. Saya aja sangat khawatir walaupun belum saya jumpai ada yang leles. Oke, kita lanjutkan yang keempat, pemilihan jenis bibit singkong. Gunakan jenis bibit yang paling tahan leles atau busuk akar atau jamur akar putih karena di musim penghujan rawan akan penyakit tersebut. Rekomendasi jenis bibit singkong yang paling tahan leles yaitu jenis singkong sekoci. Kalau dari pengalaman saya, berdaun sempit maupun yang berdaun 9. Hindari jenis bibit singkong Thailand karena rawan leles. Untuk pemilihan jenis bibit juga tergantung kesuburan lahan. Jika lahan terlalu subur, gunakan jenis bibit yang paling tahan leles karena musim penghujan rawan akan penyakit leles. Yang kelima, menentukan jarak tanam. Baik musim penghujan maupun kemarau itu sama saja. Jika tanah terlalu subur, gunakan jarak tanam yang agak direnggangkan atau agak lebar. Jika tanah kurang subur atau standar, gunakan sistem tanam rapat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang banyak. Yang keenam, cara menanam singkong. Untuk musim penghujan, tanam yang agak dangkal, jangan terlalu dalam agar memudahkan dalam pembesaran buah nantinya. Yang ketujuh, penyulaman. Waktu yang paling tepat melakukan penyulaman umur 10-20 hari. Itu rekomendasi dari Dinas Pertanian. Dan untuk ukuran bibit, sulam lebih panjang dari bibit sebelumnya. Yang kedelapan, penyiangan pertama, yaitu pemberian obat pembeku. Tujuannya membunuh bibit gulma yang belum tumbuh dan purna tumbuh. Rekomendasi admin, obat pembeku yang paling baik itu adalah Gulmaron. Waktu penyemprotan pembeku yaitu ketika tanah dalam keadaan lembab atau basah atau setelah hujan atau sekitar umur 10-20 hari setelah tanam atau ketika gulma tumbuh 1-3 daun. Yang paling penting, penyemprotan pembeku dilakukan pada saat tanah dalam keadaan lembab atau basah atau setelah hujan. Dan usahakan setelah penyemprotan obat pembeku 8 jam tidak turun hujan. Dan jangan lakukan aktivitas di lahan 3 hari setelah pemberian obat pembeku. Untuk takaran obat pembeku 5 sendok makan penuh setiap tangkinya dan menghabiskan 8-12 tangki setiap hektarnya atau 2-3 tangki seperempat hektarnya. Tidak disarankan pemberian pembeku di lahan yang becek, terlalu lembab atau berair, rawa-rawa dan sebagainya.
Untuk penyiangan kedua, lakukan penyemprotan gulma umur 30-50 hari setelah tanam jika masih banyak sisa gulma yang tumbuh. Jika cuma sedikit tak perlu karena sudah dipembeku. Gunakan jenis obat sistemik di tanah yang cepat kering, ladang daratan, dan gunakan jenis obat kontak di lahan yang lembab atau persawahan atau rawa-rawa. Dan di sini saya rekomendasikan gunakan jenis obat kontak untuk di musim penghujan, apalagi kalau setiap hari hujan. Jangan sekali-kali menggunakan obat jenis sistemik, tapi gunakanlah obat jenis kontak karena tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Jika menggunakan sistemik, jika berhari-hari hujan, maka bisa menyebabkan pertumbuhan singkong asem-aseman, menguning daun, bahkan bisa menyebabkan singkong leles nantinya. Yang kesembilan, pemangkasan atau perempalan batang singkong. Dari pengalaman saya, kita harus berhati-hati jika menghadapi musim penghujan agar melakukan perempalan tepat sesuai waktunya. Lakukan perempalan batang singkong menjadi satu batang ketika berumur 50-60 hari setelah tanam atau sebelum 2 bulan. Karena apabila di musim penghujan pertumbuhan tanaman terlalu subur, itu akan menyebabkan tanah lembab terus-menerus. Jika daunnya terlalu rimbun, maka itu pentingnya kita melakukan perempalan menyisakan menjadi satu batang. Tujuannya untuk menghindari lahan yang terus-menerus lembab karena sinar matahari kurang masuk ke lahan, apalagi di sistem tanam rapat. Yang terakhir yaitu pemupukan kimia pertama. Lakukan pemupukan kimia pertama saat tanaman singkong berumur 60-70 hari atau tepatnya berumur 2 bulan setelah tanam. Pupuk saat tanah dalam keadaan basah atau lembab atau setelah hujan. Di waktu ini, tanaman singkong sangat membutuhkan banyak jenis pupuk yang mengandung nitrogen. Maka standarnya cukup urea dengan NPK. Dan untuk KCL, gunakanlah di pupuk yang kedua dan ketiga yang fokus untuk pembesaran dan pemberatan umbinya. Demikian lor, cara penanaman singkong di musim penghujan yang tepat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di musim penghujan untuk tanaman singkong kita jenguk ya setiap kali hujan turun deras. Jika lahan kita terendam banyak air, maka kita coba buang air tersebut dengan melakukan pembuatan sering atau pembuangan air. Tekan tombol like-nya bos untuk mensupport channel ini. Dan jika dirasa bermanfaat, yang belum subscribe di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang belum dicabut.